Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Trisyaputra dari kelas 3I. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami atau hasil TA kami pada makul web program. Baiklah, yang pertama, di sini teman saya Muhammad Rifki akan menjelaskan cara membuat database dan menjelaskan tentang use case diagram hasil TA kami. Waktu dan tempat saya persilakan. Berikut ini adalah database PKT atau pemilihan ketua RT. Berisi data pemilihan kandidat, komplek, pengguna, dan warga. Di tabel data pemilihan terdapat ID pemilihan sebagai primary key dengan tipe integer, tipe bertipe varchar, ID pemilih dengan tipe varchar, ID kandidat dengan tipe varchar, waktu dengan tipe timestamp. Yang kedua ada kandidat, berisi ID kandidat sebagai primary key dengan tipe integer, username dengan tipe varchar, password dengan tipe varchar, nama dengan tipe varchar, nomor kandidat dengan tipe varchar, jumlah suara dengan tipe varchar, visi dengan tipe varchar, misi dengan tipe varchar, aktif dengan tipe enum, foto dengan tipe varchar. Yang ketiga ada tabel komplek, berisi ID komplek sebagai primary key dengan tipe integer, komplek dengan tipe varchar, jumlah dengan tipe integer. Yang keempat ada pengguna dengan isi ID pengguna sebagai primary key dengan tipe integer, username dengan tipe varchar, password sebagai tipe varchar, nama sebagai nama dengan tipe varchar, jabatan dengan tipe varchar, HP dengan tipe varchar, email dengan tipe varchar, hak akses dengan tipe varchar, aktif dengan tipe enum, foto dengan tipe varchar. Yang kelima ada warga dengan nick sebagai primary key dengan tipe varchar, username dengan tipe varchar, password dengan tipe varchar, nama dengan tipe varchar, jenis kelamin dengan tipe varchar, tempat lahir dengan tipe varchar, tanggal lahir dengan tipe date, ID komplek dengan tipe varchar, email dengan tipe varchar, HP dengan tipe varchar, aktif dengan tipe enum, memilih dengan tipe varchar, foto dengan tipe varchar. Berikut ini adalah use case dari PKTes atau pemilihan ketua RT. Di sini ada use case warga. Warga dapat melakukan login. Warga juga dapat melihat profil kandidat, wakil RT, dan ketua RT. Warga dapat melakukan voting. Sebelum login, warga harus memvalidasi username dan password. Dan warga dapat melihat data diri warga, mencetak bukti pemilihan, mengubah data diri dengan menu kembali. Warga dapat mengupdate data diri, dapat menyimpan dan dapat membatalkan. Di sini ada use case admin. Admin dapat melakukan login, dapat melihat detail pemilihan, dapat mengelola data informasi, dapat mengelola data user, dapat mengelola data warga, dapat mengelola data kandidat wakil, dapat mengelola data kandidat ketua, mengelola data pemilihan. Dan sebelum login, admin harus memvalidasi username dan password. Dan admin juga dapat mencetak data pemilihan. Baiklah, sekian penjelasan dari teman saya Muhammad Rifki.
Kemudian akan dilanjutkan oleh Lutfi Rizalwan tentang cara membuat form login. Baiklah, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lutfi Rizalwan akan menjelaskan tentang form login. Yang pertama, kita akan membuat tampilan form login pada view dari MVC, yaitu dengan HTML. Kita mengetikkan doctype HTML, lalu pada bagian F kita masukkan meta charset atau teks yang berdiri sendiri, atau charset itu adalah pengkodean karakter dengan TF8. Lalu viewport dengan content, lebar, menyesuaikan device, dan juga initial scale 1. Lalu string to fit no, membuat tabel website menjadi fleksibel seperti ini, jadi dia responsif. Lalu pada title kita kosong saja. Lalu kedua, untuk setting font, di sini kita mengelingkan href dan mengambil base URL dari aset, yaitu vendor font awesome free CSS Almin free CSS dengan style sheet yaitu type CSS. Lalu kita mengambil dari font Google seperti ini. Kemudian untuk stylenya kita ambil dari aset itu CSS SB admin yang terdapat di sini. CSS SB admin yang di sini. Kemudian kita masuk pada bagian body. Di sini body saya menggunakan background dengan variabel 100 dan juga kontainer. Lalu untuk kontainer pada bagian login, row justify content to center, jadi dia akan berada di tengah. Lalu kelas kontainer kembali dengan style card, tidak ada border, plus shadow, juga kolom 7 G7 dan juga X nya auto. Lalu untuk di sini untuk login saya menggunakan card body dengan P0 untuk kelas row, kolom, dan kelas 5. Lalu pada tulisan login yang ada di sini, login, saya teksnya menggunakan gray, tinggi 4 dan 4. Lalu setelah itu di sini kita menggunakan session, jadi setelah keluar menggunakan akses. Lalu di sini untuk form, kelas di sini adalah login dengan metode yaitu post dengan base URL ke authentication dengan kelas form group, dan input types-nya adalah teks dengan form control dan juga form control user, yaitu ID dengan variabel username, nama variabel username. Di sini saya menambahkan placeholder username dengan value yaitu username juga seperti database. Lalu form error saya mengambil dari username kembali dengan small class yaitu text danger PL3, maka ia akan keluar dengan tulisan merah. Sama kembali pada tabel password, yaitu dengan type password, ID, nama, dengan placeholder sama seperti di atas.
Kemudian di sini kita menambahkan button, yaitu tipenya adalah submit. Di sini kita bisa menggunakan style dari Bootstrap, yaitu button primary, button user, dan button block dengan tulisan login seperti ini. Dia akan menjadi tampilan berwarna biru. Lalu kita tutup dengan div. Kemudian style Bootstrap yang saya ambil yaitu dari file asset, vendor, dan jQuery, dan juga sbadmin. Setelah tampilan view dibuat, kita membuat controllernya dengan kelas AUT extend CI controller dengan public index untuk validasi, yaitu form validasi dengan rules mengambil dari database, yaitu username, alamat email. Nah, maka di sini ketika kita tidak mengisi email, maka akan keluar kata email harus diisi, karena rulesnya di sini yaitu ada alamat email. Sama juga untuk password. Ketika kita tidak mengisi password, maka akan muncul teks yaitu password harus diisi, seperti contoh berikut. Ketika saya tidak mengisi password, maka akan muncul warning seperti password harus diisi seperti ini. Kemudian untuk form validation, yaitu login dengan title SL login, user kita kosongkan. Nanti ia akan meload view dari authentication login seperti di bawah ini. Lalu untuk public function loginnya, kita harus memasukkan username dan juga password. Username dan password sini diambil dengan model admin sebagai penggeraknya, dengan mengecek data username sesuai dengan username di database. Lalu jika username adalah sama dengan admin, maka user password username disesuaikan dengan database, yaitu admin yang telah kita set. Kemudian ia akan mendirect ke dashboard. Di sini nanti kita jelaskan. Lalu di sini kita tambahkan jika username atau password yang dimasukkan salah, dia akan mengecek ke authentication, yaitu di sini, dan akan mengeluarkan sebuah pesan dengan tulisan berwarna merah, alert danger, alert message, yaitu adalah wrong password. Untuk public function warga juga sama, kurang lebih seperti di atas. Lalu untuk public function logout, di sini kita menggunakan unset user data. Jadi dia akan melepaskan user datanya, yaitu username dan password. Dan ketika sudah berhasil, maka pada tampilan main page dia akan redirect ke main page dan mengeluarkan pesan, yaitu your account has been logged. Seperti saya contohkan berikut. Ketika saya menekan tombol logout, maka ia akan mengeluarkan pesan your account has been logged out. Setelah itu pada dashboard, di sini admin dengan title profile, ia akan mengecek data melalui ini, melalui data admin. Nah, di sini pada tampilan model admin, yaitu dengan public function check data, dengan mengambil dari database admin, lalu simpan data, ia akan menginsert data tersebut pada tabel warga.
Untuk mengambil data admin, di sini ia akan tetap mengambil dari data admin. Begitu seterusnya. Dan juga hapus data. Di sini public functionnya yaitu delete. Jika ingin mengubah data, maka dari database kita menggunakan perintah update. Lalu pada data admin sini pada data admin ini, menu ini akan tampil pada bagian dashboard tampilan admin, yaitu di bagian manage. Nama admin ini, itu dengan nick, sesuai dengan nick, nama GRT, diambil dari database admin. Saya contohkan, yaitu di sini dengan nama Suari RT12 dan nick 6171211 seperti ini. Lalu kemudian saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita dapat membuat printan laporan dari data yang sudah diinput dengan form warga. Kita bisa akses di sini, di sini, yaitu cukup sederhana dengan menambahkan button dan perintah one click window untuk memprint halaman dengan tulisan halaman cetak web pada button yang saya akan tunjukkan di sini. Kita masuk ke admin, login, lalu masuk ke data warga. Tombolnya akan seperti ini. Lalu setelah itu kita tinggal klik saja pada bagian tombol ini dan perintah print akan keluar dan bisa langsung kita save. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Oke, sekian penjelasan dari teman saya tentang cara membuat form login, dan akan dilanjutkan oleh Muhammad Suari tentang cara membuat CRUD atau MVC pada form master. Baiklah, sewaktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perkenalkan nama saya Muhammad Suari. NIM saya 12210127. Di sini kami dari kelompok Web Programming 2 Kampus Pontianak, Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Dan saya di sini akan menjelaskan cara membuat CRUD dengan metode MVC pada form master. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menampilkan form yang telah kami buat dari kelompok kami. Di sini sudah terlihat di sini di tampilan awal ketika kami mencet atau mengklik tombol satu persatu yang ada di tampilan ini, maka akan merespon tampilan-tampilan yang berbeda. Ini adalah tampilan navigation yang berfungsi untuk menunjukkan tampilan-tampilan yang akan ditampilkan
pada aplikasi ini. Nah, selanjutnya karena di sini kami membuat aplikasi PilKT atau pemilihan ketua RT, dan baik, di sini akan menampilkan ceruk dari MVC atau model view dan controller aplikasi pemilihan ketua RT ini. Di sini bisa dilihat bersama database aplikasi pemilihan RT ini. Jadi di author ada function index yang mana di sini user harus memasukkan username, alamat email, dan juga memasukkan password. Nah, dan juga ada sesi login di sini. Untuk function login sendiri diberi nama username, passwordnya juga admin. Nah, sini dia. Jadi di controller authentication-nya di bagian loginnya seperti ini, function login. Lalu di bagian view-nya untuk login itu diberikan password atau username. Nah, di sini ini. Untuk loginnya diberi nama admin dan juga passwordnya diberi nama admin. Oke, langsung kita coba ke programnya. Di sini masuk sebagai admin panitia, loginnya admin, lalu passwordnya admin. Nah, ketika sudah di form data master, tampilannya seperti ini. Di sidebar ini ada sidebarnya, menampilkan dashboard atau halaman depan awal. Nah, setelah itu ada manage dengan buttonnya, dan juga ada button logout atau keluar. Dan di sini di atas ini dashboard, arah dashboard. Nah, ini navigation itemnya ke dashboard. Lalu di navigation manage atau pengaturan, sini ada admin panitia, lalu juga ada data warga. Yang selanjutnya ada navigation item atau tombol navigasi keluar, situ logout. Selanjutnya di data admin panitia, jika kita klik sini akan keluar panitia ini. Nah, ini diisi dari localhostnya langsung, bisa atau disetting dari database yang digunakan. Selanjutnya kita lihat di data warga. Data warga sini didapat dari warga yang sudah mengisi form pemilihan ketua RT ini. Contohnya saya masukkan data warga baru, namanya Andi, contoh nicknya 33 sekian, RT 03, calonnya
selesai. Oke, data pemilih berhasil disimpan. Nah, itu ditampilkan di view-nya data warga di sini. Nah, ini. Jadi ketika warga masuk ke form, nah ini penampungnya. Dan diatur oleh si controller yang di sini. Nah, ini dia function warga ini. Nah, jadi ketika mau masuk admin, maka kita buat alamatnya ke pemilihan RT. Nah, di sini admin panitia, masuk lagi, username-nya admin, passwordnya tidak boleh kosong, admin. Nah, ini maka di sini data warganya akan berubah menjadi 4. Nah, yang barusan dimasukkan yang ini. Nah, lalu fungsi logout atau fungsi keluar di sini. Ketika kita memencet keluar, maka tampilannya seperti itu. Nah, untuk MVC-nya di sini ada function dari controllernya logout itu berikut ini. Jadi ketika sesi untuk logout, maka username passwordnya akan tidak diset atau ya di reset lagi. Lalu untuk bagian tampilannya atau modelnya di sini ya hampir sama. Function untuk ubah data yang akan menampung, hapus data, terus function admin, function warga, simpan data di sini. Itu di modelnya. Lalu untuk di dashboardnya untuk menampilkan tadi itu, nah ada function index untuk navigasi ke dashboard, lalu function admin untuk menavigasi ke admin tadi, ada function warga menampilkan data warga tadi, lalu ada ubah datanya di samping navigasi tadi, lalu hapus data. Nah, untuk melihat keseluruhannya di sini ada navigation, tombol sidebarnya, navigation barnya, ada kandidat di sini, tombol suaranya 4, lalu ada galeri yang menampilkan kegiatan. Jadi untuk tampilan depannya, nah itu menggunakan codingan seperti ini. Jadi di database tampil, dibuat database tampil itu akan menampilkan style seperti ini. Lalu untuk navigationnya digunakan style seperti ini. Pemilihan ketua RT,
lalu sidebar untuk admin panitia dan juga warga. Oke, untuk dashboard panitianya seperti ini. Nah, untuk navigation barnya menggunakan style seperti ini. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan curut dari saya. Kami dari kelompok web programming 2 ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penjelasan ini banyak kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya yang akan menyampaikan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian penjelasan dari teman saya Muhammad Suari. Kemudian akan dilanjutkan lagi oleh teman saya Lutfi Rizalwan yang akan menjelaskan cara menampilkan laporan berdasarkan tanggal, dari, dan sampai. Baiklah, waktu dan tempat saya persilahkan. Dan saya akan menjelaskan bagaimana kita menampilkan tanggal hari ini, yaitu kita cukup menambahkan tulisan saja dengan perintah date seperti ini. Nah, pada footer kita bisa menambahkan div dengan perintah date, yaitu dengan day sebagai hari, month M sebagai bulan, dan Y sebagai tahun. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, sekian penjelasan dari teman saya Lutfi Rizalwan. Kemudian akan dilanjutkan tentang cara membuat perintah cetak laporan yang akan dijelaskan oleh teman saya Marsianus. Baiklah, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, perkenalkan, nama saya Marsianus Priatmoko. Di sini saya akan menjelaskan untuk data warga. Di sini kita masuk ke view, terus kita masuk ke data warga. Di sini kita ketik divider, kemudian ke bawahnya HR class, kita ketik sidebar strip divider, kemudian kita ketik row table, kemudian div class, kita ketik row, div class, kita ketik tabel responsive, dan tabel strip border right, kemudian call strip lg ml min 5 mr strip min 5 px min 5 mt min 2. Kemudian untuk div class kita ketik pkg hair yang ini ya. Kemudian kita ketik lagi div class, kita ketik
FA strip database, kemudian teks strip tanggal mt min 2 untuk data warga. Kemudian kita div kelas tabel responsif, kemudian di bawahnya buton, untuk tipenya buton, kelasnya kita ketik btn strip primary, kemudian on click, di sini kita ketik window titik print untuk cetak halaman web. Kemudian untuk tabel kelas kita ketik tabel mt min 3, kemudian id tabel data tabel, kemudian di bawahnya tab, kemudian kita ketik tr. Nah, di sini untuk tampilannya di tabel nanti seperti ini. Sini akan menampilkan, di webnya akan menampilkan untuk nomor, nick, nama, RT, dan calon. Kemudian untuk forward warga, sini teman-teman bisa melihat ketik, sini teman-teman bisa ketik td, kemudian nick, di sini ada nama, kemudian RT. Nah, untuk div-nya, div style, kita ketik text strip transform. Strip transform titik 2 uppercase, kemudian masuk lagi colon, setelah itu untuk berikutnya kita ketik a help, kemudian kita ketik base underscore url, kita ketik dalam kurung dashboard garis miring ubah data garis miring, kemudian di sini nick, untuk kelas badget strip info, kemudian kita ketik i kelas, kemudian fa strip edit untuk ubah, kemudian kita ketik a help base underscore url dalam kurung dashboard garis miring hapus data nick, di sini untuk menghapus data nick. Kemudian kita ketik untuk on click ketik return confirm, kamu yakin untuk menghapus, di sini seperti nick, kemudian tanda tanya. Untuk kelas badget strip dangler, kemudian ketik i kelas fast fa strip touch, hapus. Nah, pada tampilan web untuk dashboard admin, di sini ada data warga. Admin dapat mencetak halaman. Di sini ada tampilan nomor, nick, nama, RT, calon, serta aksi. Admin dapat mengubah dan menghapus data serta nama calon yang akan mencalonkan dirinya.
Oke, sekian penjelasan dari teman saya, Marsianus. Dan disitulah hasil dari kerja TA kami atau kerja kelompok kami pada web program. Sekian yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Ivandri Syaputra dari kelas 3I. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.